Oke, kembali lagi bersama saya Nicholas Yudifar dan masih bersama narasumber kita Shirley Tamara yang berprofesi dulu sebagai projeksionis bioskop alternatif. Harus ada alternatifnya karena dinamikanya mungkin agak berbeda dengan bioskop komersial ya, atau yang menayangkan film secara reguler. Ini bioskop alternatif nih, cerita sedikit deh. Tadi kita udah ngomongin Kineforum sebagai bioskop alternatif yang cukup penting keberadaannya. Boleh nggak Shirley ceritain sedikit? Mungkin karena secara bangunan sekarang udah nggak ada, lebih ke program. Walaupun Shirley udah nggak di situ, tapi mungkin ceritain sedikit lah tentang Kineforum. Aduh. Walaupun bukan spokesperson Kineforum, gue tahu, tapi nggak apa-apa bahwa lu pernah ngebantuin di sana. Kineforum tuh apa gitu, sedikit aja. Ya, kalau misalnya orang nanya Kineforum itu apa tuh, sebenarnya kita biasanya bilang bahwa Kineforum adalah ruang putar alternatif ya, yang artinya alternatifnya program-program program-program yang dibuat menayangkan film-film yang tidak ada di arus utama. Mungkin ya tetap sih kita memutarkan beberapa film-film di arus utama, tapi ya program-programnya mungkin lebih spesifik tergantung kebutuhan di setiap bulan apa yang mau diangkat gitu. Oke, jadi ada gitu sih, kurang lebih. ke agenda kebudayaan kali ya, atau apalah gitu ya, bukan mungkin sekedar ya gitu deh pokoknya, gue ngerti lah ya. Mungkin lebih gampangnya mungkin tidak profit base gitu kali ya, bukan semata-mata untuk kayak yang mendatangkan profit, tapi juga ada kebutuhan untuk edukasi juga ya, karena gitu. Pokoknya ini ada sesuatu yang penting bisa diputar di situ gitu ya. Oke, nah balik lagi tadi, kita kembali lagi ngobrolin soal tadi hubungannya projeksionis sama film traffic. Ketika film datang, cerita dong ininya, urutan atau biasanya gimana sih film datang dari mana, terus teman-teman projeksionis ngapain aja, periksa kayak diapain kayak gitu. Oke. Ini berdasarkan pengalaman gue aja ya, karena kayak ya pengalaman aja ratusan tahun lalu udah lupa inget juga gitu. Jadi biasanya ketika film datang, either itu dijemput atau diantar gitu ya. Begitu nyampe, biasanya itu kita harus periksa filmnya, keadaannya kayak gimana secara fisik gitu. Biasanya sih udah kelihatan kalau misalnya kita buka bisa teridentifikasi keadaannya dari bau. Kalau misalnya baunya udah agak-agak asam gitu, berarti ya mungkin ada ketidakidealan dalam penyimpanan atau emang ya misalnya ya filmnya udah lama juga aja gitu. Setelah misalnya kita buka, kita cek secara fisik gimana, kadang-kadang ada yang udah oily atau juga udah rapuh. Rapuh tuh bisa kayak ini perfonya tuh udah mulai putus-putus gitu. Artinya ketika dimainin sebenarnya kan ini dinyangkutin di di dalam mesinnya kan. Jadi kalau misalnya ini ya udah rapuh-rapuh, ada kemungkinan bahwa ini nggak bisa jadi layak diputar. Oke. Karena ya dia bisa lepas-lepas tuh nanti dari si mesinnya. Kalau misalnya rapuh-rapuh cuma di beberapa tempat, artinya kan begitu kita datang kita bisa, kadang-kadang kalau misalnya emang udah terlalu parah, kalau misalnya kita lihat itu masih aman, ya artinya masih bisa tuh dimainin. Dan kalau misalnya kita mau ngecek, karena tiap film harus kita siapin kan, kita harus bikin, kalau misalnya kita pakai 2 proyektor, dari proyektor A ke proyektor B, kita harus masang di area tailnya itu, sebelum tail, semacam kayak selotip aluminium gitu. Jadi itu yang akan nge-trigger sensornya untuk ganti dari proyektor A ke proyektor B. Gitu udah dipasang, sambil kita muterin filmnya itu kan kita jadi bisa analisa kan gimana keadaannya. Nah, kalau misalnya cuma rapuhnya di beberapa tempat, itu bisa kita bantu dengan pakai si slicer yang tadi. Jadi kita tambahin lagi selotipnya untuk bikin dia lebih nge-grab gitu loh. Jadi perfonya itu nanti lebih ketempel lagi gitu. Supaya nggak lepas. Okay. Cuma kan problemnya karena kemarin waktu di Kineforum itu kita banyak muterin film-film klasik. Kenapa juga dia masih adanya dalam bentuk 35, karena mungkin dia belum sempat di digitalize. Dan ada banyak banget film-film klasik yang emang penting untuk ditonton gitu, tapi secara keadaan emang udah nggak ideal. Jadi udah rapuh di mana-mana, udah bau, mungkin udah oily juga, bahkan beberapa udah discolor gitu, jadi udah kemerahan atau kekuningan gitu. Ya
kita main itu dengan resiko, maksudnya tahu sama tahu yang pemilik film tempat yang kita ambil, juga kita notes ke para penonton sih bahwa keadaannya. Jadi biasanya sebelum film dimulai dikasih tahu ini filmnya film apa, siapa sutradaranya, terus habis itu keadaan filmnya seperti apa. Jadi just in case tiba-tiba di tengah-tengah filmnya harus mati karena ada kendala teknis, ya mereka tahu gitu loh. Atau enggak, mereka nggak datang dengan keadaan buta bahwa pengen nonton film sesuatu, berharapnya filmnya ideal, ternyata kayak ini kenapa film merah semua, atau kayak suara lari-lari gitu-gitu. Oke. Nah, setelah dicek terus dipasang, diputar, nah sampai tahapan apa atau seberapa jauh sih? Oh, ini tetap bisa kita puter nih. Pernah nggak program udah jalan, terus ternyata kopian filmnya ternyata di tengah jalan mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi diputar. Itu pernah nggak? Sejauh ini. Biasanya sih emang kalau misalnya bikin program, programmernya akan ngecek dulu keadaan filmnya seperti apa, separah apa gitu. Kalau misalnya emang keadaan filmnya udah parah banget, kayaknya emang mau nggak mau emang nggak bisa diputerin. Tapi pernah sih kayak waktu itu ada film yang di tengah-tengah mungkin udah terlalu rapuh untuk diputer, jadi kayak misalnya dia dalam 1 bulan dia harusnya tayang 5 kali gitu, jadi cuma bisa ya udah 3 kali karena setelah kedua kayak ini makin serem nih kalau misalnya harus diterusin gitu, dilanjutin gitu. Iya, maksud saya itu, jadi awalnya kayaknya oke, terus tengah-tengah jalan terjadi kerusakan gitu. Ada ya? Iya, ada sih. Tapi kalau misalnya filmnya masih agak baru gitu, terus habis itu ternyata cek ke pemilik filmnya bahwa dia masih punya kopian lain, ya kita bisa coba minta tukar tuh sama dia gitu. Yang paling serem adalah kalau misalnya tahu bahwa filmmakernya cuma punya 1 kopian itu aja, terus kayak jangan sampai itu kenapa-napa gitu. Nah, biasanya biasanya film klasik tapi kebanyakan ya. Kalau kemarin kita ngobrol sama film Traffic, maksudnya untuk profesi film Traffic kan banyak mengatur lalu lintas film yang dari satu festival ke festival lain di berbagai lokasi di dunia. Jadi dia bilang dia dapat film dari Argentina, habis itu dia harus oper lagi ke Korea misalkan gitu. Nah, di situ ada harus tepat waktu, harus apa. Nah, pernah nggak sih di Kineforum menghandle festival yang berjalan run through gitu dengan tempat lain, dengan lokasi lain? Kayaknya setelah 2010 ke belakang, 2011 sih sebenarnya mungkin gue baru bener-bener di Kineforum tuh. Waktu itu kan masih banyak banget ya festival film dari berbagai negara juga yang mungkin tidak necessarily diselenggarakan oleh Kineforum tapi mengambil tempat di Kineforum, jadi kayak venue-nya gitu. Jadi kan kita cukup bertanggung jawab juga untuk film-film tersebut kan. Nah, kadang-kadang juga ada misalnya dari kedutaan mana gitu, dia juga nggak tahu keadaan filmnya seperti apa, itu fresh aja dikirim dari Prancis dari mana, terus habis itu kita terima, ya udah dicek aja dulu kayak gimana. Tapi biasanya kalau misalnya dari luar masih lumayan aman sih biasanya. Aman. Dan enaknya juga kayak kadang-kadang mereka nggak, enaknya buat kita para projeksionis, mereka nggak ngelepasin sensornya, bekas sensor buat pindah dari A ke B-nya gitu. Jadi kita cuma kayak ini udah ada, berarti kita nggak harus pasang lagi gitu. Enaknya kalau filmnya udah lama dipasang gitu kayak gitu. Iya. Artinya itu film yang lagi sirkulasinya lagi sering diputer kali ya. Artinya lagi banyak diputer di sekian tempat ya. Kadang-kadang juga misalnya filmmaker Indonesia yang filmnya dari festival, paling dia kayak notes aja, ini kemarin baru diputar di Jepang, let's say, coba dicek aja masih aman apa enggak. Bisa sih rata-rata aman sih kayaknya kalau dari luar gitu. Kalau gue lihat kan ini bukan sesuatu yang umum ya. Artinya kalau misalkan hari ini lu bicara jadi barista, mungkin banyak orang walaupun bukan profesi barista tapi bisa bikin kopi enak ya kan, walaupun tidak secara profesional, tapi jadi projeksionis kayaknya bukan sekasual itu gitu ya. Suka dukanya apa tuh? Apa ya, sukanya pasti kalau misalnya lo bisa memutarkan satu film tanpa kendala apapun sih. Maksudnya kayak filmnya berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, penonton juga happy karena mendapatkan pengalaman menonton yang utuh gitu karena filmnya emang putar dengan baik. Dukanya ada kayak disemprot sama filmmaker karena ternyata filmnya kayak nggak bener dipasangnya gitu, kayak
ya setiap orang kan punya standarnya sendiri-sendiri ya akan pengalaman menonton, apalagi kalau misalnya lo yang punya filmnya terus habis itu menurut lo kayak film gue nggak dipasang dengan keadaan yang ideal gitu misalnya. Walaupun Maksudnya gimana kadang-kadang tuh? ya kadang-kadang nih kayak ya materi lo juga udah yang nggak baik gitu kadang-kadang. Oh kebetulan filmmakernya hadir di situ ya. Terus itu kayak kenapa tuh tadi film gue kayak gini, kenapa tuh film gue kayak gitu kan gue bukan cuma 35 juga kan, Ya, kadang-kadang iya. digital juga kan. Digital lebih gampang nggak? Enggak juga sih, Nah, gimana digital tuh? nggak semudah itu juga karena maksudnya kayak ya kadang-kadang lo harus mengalihkan mengalihkan si materinya juga. Kadang-kadang materi yang dikasih kita nggak sepenuhnya sesuai untuk diputar, walaupun kita udah bilang kayak oh untuk kebutuhan pemutaran kita butuhnya kayak gini. Akhirnya kita harus ngakal-ngakalin lagi karena waktu udah mepet apa segala macam, harus kita convert sendiri, cari subtitle sendiri gitu-gitu. Berarti lebih ke masalah format file. Berarti. Format file juga kadang-kadang ya file yang diterima mungkin ya korup di tengah jalan atau apa gitu-gitu. Itu sih, ada aja sih selalu. Ada aja ya. Ada aja sih. Padahal di tesnya baik-baik aja, begitu diputar kenapa gitu ya. Apalagi kalau file ini kan lebih sensitif kalau menurut saya ya. Dan agak gaib, lebih gaib karena barangnya nggak ada ya. Iya. Karena lo mau ngecek juga kayak oke, lo harus cek lo tonton tuh filmnya berapa jam. Iya, bukan nggak ada fisiknya kan. Paling hard disk terus filenya dipindahin ke hard disk internal. Kok pakai PC kan ya? Kalau ini bukan pakai DCP atau pakai DCP? Enggak, kita belum di CP sih Belum waktu ya? itu. Pakai PC ya, pakai ya. Jadi kayak pakai file MP4 atau MOV gitu ya? Iya. Iya gitu ya. Oke. Dan tentunya kan lo pengalaman menonton lo bukan kayak pengalaman nonton di warnet atau di dalam di di handphone kan yang kayak tiba-tiba kursornya muncul gitu kayak. Iya. Kadang-kadang ada ya playernya yang nggak kompatibel gitu, gimana caranya biar kayak lo nonton Ya, kayak di bioskop itu kayak beda. beneran walaupun independen tapi kita tetap kayak serius kok Ya, gitu. Ya sih digital. Terus gue penasaran sih dari sekian banyak film yang lo putar mungkin udah lupa ya jumlahnya ya. Ada nggak satu film yang atau berapa film yang wah nih gue tuh pengen banget nonton ini, kebetulan lo yang harus bertugas muterin film itu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Apa ya? Banyak sih kayak film-film yang kayak gue pengen nonton terus habis itu ya bisa beneran megang gitu filmnya. Terus habis itu kayak rasanya ya magical aja bahwa lo beneran bersama si film itu kayak apa ya? Babi buta gitu. Oke. Yang dulu gue cuma tahu posternya apa, akhirnya bisa nonton terus habis itu megang filmnya. Oh iya, Babi gitu. Buta nggak ditayangkan di bioskop di sini ya? Hanya pemutaran terbatas. Iya 2008 kalau nggak salah. Megang filmnya secara real. Terus abis itu apa lagi ya? G30S. Oh ya? Itu 35 mili ya? Jakarta 66 G30S. Ntarin itu Duo Kribo. Oh iya, Duo Kribo. Duo Kribo sempat ini nih ya, sampai kalau nggak salah Cineforum bikin merchandise, buku, kaos, gue sempat beli juga tuh. Banyak banget sih, karena kayak semuanya tuh rasanya kayak ya pengalaman yang magis aja megang si film sebagai ya beneran film gitu, gulungan film. Iya, ya itu memang ya beda ketika bicara digital file ya sama film celluloid ini. Kayak lu pengen dari memperlakukan baunya, dia kan? dengan hati-hati dan baik Ya, gitu kayak. dari baunya pertama, terus udah gitu. Ya ini kan nggak bisa dipegang begini sebetulnya kan. Iya, walaupun lu pulang-pulang asem gitu bau-bau. Nggak boleh dipegang begini. Dan benar-benar harus hati-hati banget. Ya idealnya kan lu juga megang muterin pakai sarung tangan. Sarung tangan, gitu. iya. Idealnya. Terus ganti bohlam proyek. Ada nggak sih pengalaman gitu perawatan proyektor gitu, itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah dari kan kita punya koordinator teknis juga. Ada maintenance ya. Terus habis itu yang biasanya sih emang kalau misalnya kita datang pertama-tama tuh ngecek keadaan ruangan, manasin proyektor. Sebelum manasin proyektor kita bersihin si tempat perfonya biasanya nyangkut di setiap proyektornya itu gitu-gitu. Itu masih bersihin sih. Oke. Membersihkan itu.
memastikan keadaan ruangan putar, lampu-lampu nyala dengan baik, dimmernya mati dengan baik gitu-gitu. Oke. Memang Sound semuanya. di dalam sinema di atas tahun 2000 ada beberapa film Indonesia yang membahas soal ini ya. Atau ada beberapanya atau hanya ada segelintir ya soal profesi ini. Saya ingat Janji Joni film. Tapi yang Joni lebih ke film traffic ya. Tapi untuk projectionist tuh enggak ya. Kalau film luar Cinema Paradiso mungkin bisa mewakili ya. Sempet inget nggak? Jadi wah nih gue banget nih gitu film Joni nih. Kayak, gue bisa kayak Joni gitu. Emang lu jadi film traffic juga? Waktu di Kina Forum gue sempat jadi film traffic juga. Oke, jadi tahu juga ya prosesnya. Oh, gue lebih banyak dukanya sih waktu jadi film traffic daripada jadi ini. Kenapa tuh, coba ceritain. Karena kayak kuliah tinggi-tinggi, akhirnya nggak tinggi-tinggi amat sih, satu doang standar. Abis itu ngangkat-ngangkat film. Iya. Angkat-angkat scan film gitu. Berat sih scan film. Berat ya? Berat. Sendiri film traffic? Maksudnya waktu itu lo bertugas sendiri? Sendiri. Ya. Oke. Nah, tadi ceritanya udah panjang lebar ya soal profesi projectionist walaupun di bioskop alternatif. Ada pesan-kesan nggak untuk teman-teman yang tertarik? Walaupun ini kita bicara teknologi ini udah banyak berubah ya, tapi pasti secara prinsip kan sama. Coba Shirley ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang wah gue tertarik nih habis nonton Jurnal Sinema nih episode projectionist. Aduh, gimana ya? Gue juga nggak yakin sih kalau sekarang misalnya ada pelatihan untuk jadi masangin, gak usah jadi projectionist deh, untuk masangin 35 mm atau 16 atau 8 gitu, kayak gue jarang sih dengar. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang bikin workshop gitu yang mungkin lebih ke processing film apa segala macam. Ya itu kan sebenarnya berdekatan ya, bersinggungan, jadi mungkin bisa arahnya ke situ tuh gitu. Pasti, karena ketika dia mau preview hasilnya dia harus mau nggak mau. Ya mau nggak mau kan, entah itu masang sendiri atau berkelompok. Apalagi ya, kayaknya kalau misalnya emang beneran pengen nyari-nyari info gitu sih bisa sih ya. Misalnya kayak berusaha mungkin mulai dari googling online, cari-cari workshopnya, ngobrol, ada di dalam lingkaran itu kayak membantu sih kalau misalnya mau emang tertarik gitu. Ya semoga kita juga bisa undang dari teman-teman yang menyelenggarakan workshop film seluloid sih. Kemudian nanti di episode berikutnya, gue juga berharap sih nanti bisa undang dan bisa hadir di sini untuk ngobrol lebih lanjut karena berkaitan juga ya. Karena mungkin itu jadi kayak awalnya lo tertariknya di situ gitu. Terus lama-lama itu kayak opens up new possibilities aja kemana-mana kan. Ya. Bisa hubungannya sama film preservation mungkin yang juga pasti dibutuhin banget di Indonesia. Kayak yang dipreservasi secara serius banget kan baru Lewat Jam Malam kan, sama apa ya, Lewat Jam Malam aja udah berapa tahun lalu. Lewat Jam Malam, kemudian sama yang terakhir itu kemarin apa ya, gue agak lupa. Kalau yang di Tiga Darah juga. Tiga Darah iya sama Tiga Darah, Lewat Jam Malam, kemudian gue lupa satu lagi apa sih yang terakhir-terakhir ini. Kalau Cut Nyadin didigitalisasi saja ya. Nah itu gue juga nggak tahu ya. Saya juga belum nonton lagi tuh. Saya dulu nonton Cut Nyadin 35 mili sih. Memang beda rasanya, dan dulu beberapa kali memang waktu udah mulai alih dari analog ke digital, ada beberapa kali workshop dari luar negeri datang ke sini ya untuk kasih workshop. Memang ada yang gratis, ada yang berbayar kalau nggak salah. Saya pernah ikut yang dari Jerman waktu itu, pasangan muda-mudi gitu. Dia bawa proyektor 16 milinya dari sana, nggak ada bawa sini. Saya workshop, saya tugasnya nganter pulang mereka lah, dia mentornya kan. Saya bawain tuh, dia bawa kayak gini nih dari satu negara ke negara lain. Dan mereka bikin dokumenter, unik sih, di Cina. Aneh juga, orang Jerman bikin dokumenter di Cina, tayang putar seluruh dunia, berdua aja. Itu menarik juga. Cuma mungkin suatu saat bisa ngobrol online aja deh sama mereka deh. Itu udah passion sih kalau gitu. Kayak gitu luar biasa. Nah, oke, kalau gitu
untuk saat ini gue sih udah cukup kegambar jelas sih profesi projeksionis, dan semoga juga teman-teman di rumah atau yang nonton bisa punya bayangan dan mungkin bermanfaat juga untuk informasi-informasi yang tadi udah kita bahas. Sangat menyenangkan. Makasih banyak Shirley udah datang. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup Jurnal Sinema kali ini. Kata-kata mutiara apa ya? Nggak ada. Paling gue cuma mau bilang bahwa buat para teman-teman filmmaker yang lain, jangan lupa akan selalu ada yang datang duluan lebih dari kita dan pulang lebih terakhir daripada kita. Karena kayak dari kita masa preproduksi gitu, kayak ada banyak banget yang udah kerja sebelum kita gitu, dan sampai nanti filmnya jadi di eksibisi ada banyak banget juga orang yang kerja buat kalian untuk memberikan yang terbaik dan mempresentasikan si film itu dengan baik juga. Jadi jangan lupa bahwa film tuh panjang. Perjalanannya dari awal dibuat sampai bisa ditonton oleh para penonton gitu ya. Jadi itu semua mata rantai yang mungkin nggak saling kenal, tapi ternyata dihubungkan oleh satu hal ya, film yang sama gitu ya. Shirley sendiri sekarang kegiatannya apa? Produksi ya. Jadi udah di teknis produksi film berarti ya. Oke deh. Sukses untuk seluruh proyek-proyeknya Shir ya. Terima kasih udah datang di Jurnal Sinema. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sinema.